Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 331. Saat ini, Desember. Hari-hari di kota Selat semakin dingin. Cedera di tangan Stephen Lin telah pulih sepenuhnya. Menurut Lisina, Li Zuojun telah keluar dari rumah sakit dan saat ini sedang memulihkan diri di tempat rahasia. Dia dapat kembali ke sisi Stephen Lin dalam waktu paling cepat setengah bulan. Dikatakan bahwa setelah kejadian ini, Lisina memiliki pemahaman baru tentang seni bela diri, dan saat ini sedang mencoba untuk melatih Ki. Apa yang disebut indera Ki adalah langkah pertama dan tersulit dalam menguasai tubuh kaku. Setelah Anda terbiasa dengan rasa Ki, maka menguasai tubuh kaku adalah masalah waktu. Pagi ini, matahari bersinar terik dan sangat panas. Stephen Lin memindahkan kursi dan duduk di jendela kantornya dari lantai ke langit-langit, melihat keluar jendela. Matahari jatuh di tubuh Stephen Lin, membuat seluruh tubuh Stephen Lin bermandikan lapisan senja, membuatnya sangat suci. Di luar jendela ada gedung-gedung tinggi. Sebuah billboard besar tergantung di salah satu gedung. Di billboard itu ada dua orang yang bertelanjang dada. Bagian terpenting dari billboard itu ditulis dengan huruf besar. Pertarungan puncak adalah malam ini. Ini adalah iklan pertandingan tinju. Dengan munculnya seni bela diri, berbagai kompetisi tinju telah muncul satu demi satu, yang telah menjadi kompetisi yang sebanding dengan bola basket dan sepak bola, dan manfaat ekonominya sangat besar. Hampir setiap hari ada kompetisi tinju di seluruh dunia. Kekuatan petinju tinggi dan rendah. Semakin tinggi kekuatan petinju, semakin tinggi keuntungan yang bisa diperoleh tinju. Sama seperti pertandingan tinju hari ini, yang dikenal sebagai duel puncak, dua orang dalam kompetisi sama-sama peringkat 8 pembangkit tenaga listrik Woking, salah satunya dari negara Star Stripe di luar negeri, dan yang lainnya dari ibu kota kekaisaran. Orang-orang dari kota Selat berlatih seni bela diri sejak lama, dan tanah suci seni bela diri terkenal dari kerajaan naga, Shaolin Selatan, terletak di kota Selat, jadi pertarungan puncak ini dipilih di kota Selat. Dikatakan bahwa tiket untuk duel ini telah terjual habis setengah bulan yang lalu. Dua Woking peringkat 8, yang termasuk tokoh top dalam seni bela diri, pertempuran antara dua orang ini benar-benar menakjubkan dalam hal daya tarik. Pertarungan antara keduanya akan diadakan di Gimnasium Selat malam ini. Dikatakan bahwa untuk membuat permainan lebih menyenangkan, panitia penyelenggara secara khusus melakukan renovasi rahasia gimnasium. Seluruh proses renovasi benar-benar rahasia, bahkan paparazi paling kuat pun tidak tahu seperti apa Stadion Straits sekarang. Stephen Lin tidak tertarik pada dua orang ini, dia hanya ingin berjemur di bawah sinar matahari di sini dan merasakan perasaan menjadi ikan asin. Matahari menghangatkan permukaan tubuh, membuat orang mengantuk. Meskipun baru pukul 9 pagi, Stephen Lin sudah menguap. Pada saat yang sama, di lantai bawah grup Lin, dua orang berdiri di depan pintu grup Lin, salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan, dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan otot-otot menonjol. "Tuan, saudara junior masa depan adalah bos perusahaan ini?" tanya pemuda itu. "Ya, aku baru tahu bahwa calon adik juniormu sangat kaya." Pria tua itu berkata sambil tersenyum, menggosok janggut kecil di dagunya. Jika Stephen Lin melihat orang tua ini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah Bi Fei Yun yang memiliki hubungan beberapa hari yang lalu. Maka tempat untuk menghabiskan uang di pintu belakang harus diserahkan kepada adik laki-laki. Saya tidak bisa membiarkan saya melakukannya lagi. Setiap kali saya tidak punya uang, saya akan keluar dan berkelahi dengan orang untuk menghasilkan uang. Itu terlalu memalukan, kata pemuda itu. Bagaimana memalukan menghasilkan uang dari tinju? Tidak memalukan menghidupi diri sendiri dengan tanganmu sendiri, tegur Bi Fei Yun.
Kuncinya bukan hanya aku yang mendukungku. Ada juga 11 kakak laki-laki di pintu kami, serta tuan, istri, koki dapur, paman yang menyapu lantai. Pria paruh-baya itu mengoceh dengan jarinya dan sepertinya bisa mengatakan banyak hal, sesuatu yang akan datang. Melihat adegan ini, Bi Feiyun segera memarahi, sebagai murid yang masuk sekolah paling lambat, kamu harus melakukan tugas memberi makan sekte kami. Ini adalah tradisi dan warisan. Apa yang kamu tahu? Bukan itu yang saya katakan, guru. Berapa banyak orang yang meminta Anda untuk mengajar dengan harga setinggi langit, dan jika Anda mengajar seseorang kelas, uang yang Anda peroleh jauh lebih banyak daripada yang saya peroleh dari 10 pukulan. Tuan, mengapa repot-repot membiarkan muridmu keluar dan menderita? Apa? Kata pemuda itu sedih. Jika tuanmu benar-benar mengajari saya di mana-mana, maka saya tidak akan menjadi guru kekaisaran yang dikagumi semua orang. Ayo pergi dan lihat adik junior masa depan Anda, kata Bi Feiyun, dan berjalan ke grup Lin. Pemuda itu buru-buru mengikuti sisi Bi Feiyun, dan sambil berjalan, dia berkata, kalau begitu tuan, mari kita membuat kesepakatan. Ketika adik laki-laki memasuki pintu, masalah membesarkan sekte kami akan diserahkan kepada adik laki-laki. Yah, Bi Feiyun setuju dengan samar, lalu berjalan ke meja depan dan berkata kepada wanita di meja depan, halo, saya ingin bertemu bos Anda Stephen Lin. Petik 2. Meja depan tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu punya janji? Tidak, katakan saja padanya bahwa calon tuannya Bi Feiyun ada di sini, itu saja. Kata Bi Feiyun. Resepsionis agak ragu. Jika bos besar Stephen Lin tidak membuat janji, dia tidak akan bisa bertemu siapapun yang ingin melihatnya. Namun, lelaki tua itu memandang Heva Tongyan, berhenti. Jadi, meja depan segera menelepon kantor manajer umum di lantai atas. Wang Hai bingung ketika dia menjawab telepon. Dia belum pernah mendengar ada guru yang dimiliki Stephen Lin. Jadi, Wang Hai menelepon Dong Jian lagi. Dong Jian juga sedikit bingung, tapi dia akhirnya melaporkan masalah itu. Itu diberikan kepada Stephen Lin. Oh, aku tahu siapa itu, guru kekaisaran Bi Feiyun. Stephen Lin berkata dengan santai setelah mendengarkan kata-kata Dong Jian. Kaisar Bi Feiyun, itu orang yang aneh. Orang buta itu pernah berkata bahwa Bi Feiyun setengah jenius, kata Dong Jian. Setengah jenius. Evaluasi ini menarik, biarkan dia muncul, kata Stephen Lin. Beberapa menit kemudian, Bi Feiyun berjalan ke kantor Stephen Lin dengan pemuda di sekitarnya. Tuan Bi, Stephen Lin menyapa Bi Feiyun dengan hangat, lalu kehilangan pandangan pada pria di samping Bi Feiyun. Melihat ini, Stephen Lin tertegun sejenak, pria ini agak akrab. Stephen Lin tiba-tiba menoleh dan melihat keluar jendela. Salah satu dari dua orang yang tercetak di iklan besar di luar jendela adalah pria di depannya, bukan? Kamu adalah tuan bela diri tingkat 8 Luo Jun. Stephen Lin bertanya dengan heran. Ini aku. Pihak lain puas dengan tanggapan Stephen Lin, dan mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah lama mengagumi namamu. Stephen Lin berkata dengan tinju terlipat. Tentu saja. Dia benar-benar mengetahui tentang orang seperti Luo Jun melalui iklan di luar tembok beberapa menit yang lalu, tetapi sebagai pengusaha yang memenuhi syarat, kesopanan munafik adalah keterampilan yang harus dimiliki Stephen Lin. Itu hanya nama palsu, tidak layak disebut, tidak layak disebut. Luo Jun melambaikan tangannya. Tuan Bi, duduklah. Stephen Lin berkata kepada Bi Feiyun. Bi Feiyun mengangguk dan duduk di sofa di sebelahnya, sedangkan Luo Jun berdiri di belakang Bi Feiyun. Kenapa kamu tidak duduk? Stephen Lin bertanya. Ini adalah aturannya. Bi Feiyun memandang Stephen Lin dan berkata, ketika tuannya duduk, muridnya tidak bisa duduk. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh seni bela diri kerajaan naga kami selama bertahun-tahun. Magang. Stephen Lin penasaran. Yah. Luo Jun adalah muridku yang ke-12. Dia memasuki pintu 5 tahun yang lalu. Pada saat itu,
Luo Jun berusia 28 tahun dan merupakan seniman bela diri tingkat 3. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, dia telah menjadi seorang seniman bela diri peringkat 8. Dia adalah salah satu dari banyak magang. Kualifikasinya relatif baik. Petik 2. Butuh 5 tahun untuk naik dari peringkat ketiga Woking ke peringkat 8 Woking. Seberapa cepat? Tanya Stephen Lin terkejut. Saya hanya rata-rata, ada beberapa yang lebih cepat dari saya, yang paling kuat di antara mereka adalah kakak laki-laki kedua, yang memulai sebagai orang biasa pada usia 32 dan menjadi raja bela diri pada usia 40. Hanya butuh 8 tahun secara total. Tanda seru. Luo Jun mengulurkan tangannya untuk membandingkan 8. Orang biasa bisa menjadi Raja Wu dalam 8 tahun setelah usia 32. Tidak mungkin. Stephen Lin bertanya dengan heran. Di bawah tangan tuannya, bahkan sebuah batu dapat dipoles menjadi batu giok. Luo Jun berkata dengan serius. Bi Feiyun mendengarkan sanjungan muridnya, dan hatinya cukup nyaman. Hari ini, dia datang untuk memamerkan prestasi besarnya. Tujuannya sangat sederhana. Dalam hal bakat Stephen Lin, dia yakin Stephen Lin akan menjadi Raja Wu di usia 30. Diperkirakan itu akan menjadi raja bela diri termuda dari kerajaan naga. Bi Feiyun merasa sedikit bersemangat ketika memikirkan gelar Master Wuang termuda di kerajaan naga. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar. Stephen Lin berkata dengan kagum. Kali ini, Luo Jun kebetulan datang ke kota selatmu untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju, jadi aku akan ikut dengannya dan bertemu denganmu. Hei, memikirkannya, segalanya selalu berubah. Menghadiri perjamuan keluarga Oh hari itu. Oh Haoran dan putranya terpisah dari kita. Kata Bi Feiyun dengan emosi. Semuanya tidak kekal. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, tapi Pak Tua, saya selalu bersikap seperti masa lalu. Saya tidak ingin pergi ke pintu Anda, jadi tolong jangan beritahu saya orang bahwa kamu adalah tuanku, agar tidak malu. Ah, kamu menolak tuan? Luo Jun bertanya dengan heran. Aku sudah lama menolak, bukankah Tuan Bi sudah memberitahumu? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ini memalukan, Tuan, orang-orang benar-benar menolakmu. Saya pikir Anda dan yang lain sudah membicarakannya, jadi adik laki-laki saya berteriak. Secara emosional, orang-orang sama sekali tidak ingin menjadi murid Anda. Luo Jun mengerutkan kening. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, jangan bicara. Bi Feiyun menegur Luo Jun dengan wajah gelap, lalu tersenyum pada Stephen Lin dan berkata, Stephen, terakhir kali terburu-buru dan aku tidak punya persiapan apapun. Jadi saya membiarkan Anda menjadi saya terburu-buru. Magang, Anda pasti tidak mau. Saya telah membuat beberapa persiapan untuk datang ke sini kali ini. Pertama-tama, ini adalah murid saya. Lihatlah dia, meskipun dia bodoh, tetapi setelah bergabung sekte saya, kekuatannya memang meningkat. Besar, tanpa saya, dia mungkin tidak bisa menguasai tubuh kaku selama sisa hidupnya. Petik 2. Tuan, jangan lakukan ini, kata Luo Jun yang bodoh itu sedih. Diam. Bi Feiyun memelototi Luo Jun, dan kemudian melanjutkan, aku bahkan bisa berteman dengan murid bodoh seperti Luo Jun, apalagi kamu. Semua mata adalah kelas 1, jika kamu menambahkan bimbinganku, kamu bisa dinobatkan sebagai raja. Dalam pertarungan puncak berikutnya, sejujurnya, aku, Lin menggaruk kepalanya seperti ini, baru saja akan menolak Bi Feiyun, bukan? Memikirkan Bi Feiyun, dia melanjutkan, aku sudah menyiapkan beberapa tiket untuk pertandingan tinju malam. Ketika saatnya tiba, Anda dapat pergi untuk melihat pertandingan Luo Jun dengan saya, dan Anda dapat merasakan kehebatan murid yang saya ajar dari dekat. Pergi ke sana. Sudah terlambat bagi Anda untuk membuat keputusan. Petik 2. Ini, Stephen Lin ingin berbicara lagi, tetapi pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan beberapa orang yang mengenakan seragam naga masuk dari pintu. Siapa Stephen Lin? Angkat tanganmu.
Bab 332. Hei, kamu tidak bisa masuk tanpa izin ke kantor bos kami. Sekretaris di pintu bergegas ke kantor mengikuti orang-orang itu. Kamu keluar dulu, Stephen Lin berkata kepada sekretaris. Ya, Presiden Lin. Sekretaris itu mengangguk panik, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin memandang orang yang berbicara dan berkata dengan ringan, "Saya Stephen Lin, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya?" "Saya tahu Anda adalah Stephen Lin, dan sekarang saya memanggil Anda ke kantor kami sebagai komisaris klan naga Provinsi Jinmin. Terima pertanyaan di kantor dan ikut denganku," kata pihak lain. "Oh, komisaris Provinsi Jinmin." Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah Anda komisaris baru?" "Tepat." Pihak lain mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Ayo pergi, belum terlambat." Petik 2. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya dengan santai, duduk di sana tanpa berpikir untuk bangun. "Bukan itu yang harus kamu ketahui. Jika kamu ingin ikut denganku, ikuti saja aku." "Dari mana semua omong kosong itu?" tanya pihak lain dengan wajah gelap. "Apa yang kamu katakan, kawan?" Bi Feiyun tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Bi Feiyun sedikit bersemangat, tetapi dia berpikir untuk menerima Stephen Lin sebagai murid, tetapi Stephen Lin enggan, dia tidak berharap bahwa klan naga akan memberinya kesempatan untuk berpura-pura dan membiarkan Stephen Lin menjadi pada saat itu, melihat seberapa besar wajah yang saya miliki, saya pikir saya harus mempertimbangkan kembali apakah saya akan menyembah diri saya sendiri sebagai seorang guru atau tidak. "Siapa kamu?" tanya komisaris klan naga dengan cemberut. "Yang berdiri di depanmu adalah guru kekaisaran Bi Feiyun." Luo Jun pandai berpura-pura menjadi pemaksa, dan mengungkapkan identitas Bi Feiyun dengan wajah serius di bawah interogasi dari spesialis naga. Jika ini adalah kartun, seharusnya ada cahaya yang menyinari tubuh Bi Feiyun saat ini, dan harus ada dua suara, deng-deng, di benak orang-orang naga, dan kemudian komisaris khusus naga harus menunjukkan kepanikan dan kepanikan. Dia berteriak, "Apakah Anda Kaisar XXXXXXX yang legendaris?" Sayang sekali ini bukan kartun, dan komisaris khusus naga ini bukan tipe karakter yang bisa dibodohi sesuka hati. "Kaisar Tuan Bi Feiyun." Komisaris klan naga melirik Bi Feiyun dan berkata, "Apakah kamu berhak berbicara di sini?" "Kamu." Bi Feiyun tidak menyangka bahwa identitas bangsawan seperti itu akan dimarahi oleh orang kecil. Komisaris klan naga sekarang, dia tidak menyangka bahwa dia akan diserang di depan Stephen Lin, dan dia langsung menjadi marah. "Kamu nak, kamu tidak tahu di mana aku berada ketika aku berinteraksi dengan klan naga tingkat tinggimu. Klan nagamu mengundangku beberapa kali untuk pergi ke markasmu untuk mengajar para petarung, tapi aku menolak." "Beraninya kamu mengatakan itu?" "Saya tidak berbicara di sini, bagikan." Bi Feiyun bertanya dengan wajah gelap. "Jika kamu tidak pergi ke kelas, kamu tidak ingin memberimu wajah, dan kamu ingin aku membujukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah kaisar?" tanya komisaris klan naga. Stephen Lin akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa komisaris klan naga ini akan sangat memusuhi Bi Feiyun. Bi Feiyun ingin menempatkan gelombang paksaan di depannya, tetapi ditampar wajahnya tanpa ampun oleh komisaris klan naga ini. Stephen Lin tahu bahwa dia seharusnya tidak tertawa, karena Bi Feiyun adalah untuk dirinya sendiri, tetapi saya tidak dapat menahannya. Wajah tua Bi Feiyun sudah gelap, dan saat ini, Luo Jun, muridnya, tidak berani melanjutkan menonton drama, meskipun dia juga suka melihat tuannya mengempis, tetapi itu hanya terbatas pada bagian dalam sekte, orang luar tidak boleh menggertak tuannya. Luo Jun mendengus dingin, berdiri di depan Bi Feiyun dan memarahi, "Kamu kecil, pergi dariku." Bi Feiyun mendorong Luo Jun menjauh, lalu berjalan di depan komisaris klan naga, menatapnya. Dia berkata, "Berapa umurmu tahun ini, nak?" 25. Pihak lain menjawab dengan ringan. 25.
Baik Stephen Lin dan Bi Feiyun tercengang. Komisaris khusus naga di depannya memiliki wajah dengan karakter nasional, dengan kulit kasar dan janggut kecil di bawah hidungnya. Orang yang mengatakan dia berusia 45 percaya bahwa dia sebenarnya mengatakan dia berusia 25, yang sebenarnya tidak terduga. Komisaris berusia 25 tahun. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak bisakah kamu? Pihak lain mengerutkan kening, ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk berbicara, selalu ada orang yang berdebat. Petik 2. Nona, tidak heran Anda belum pernah mendengar nama saya Bi Feiyun, karena kamu terlalu muda, kembali dan tanyakan pada pemimpinmu, tanyakan kepada mereka siapa Bi Feiyun, dan kamu akan tahu betapa kasarnya kamu mengatakan kata-kata itu kepadaku barusan. Kata Bi Feiyun. Ayo bicara di sini. Stephen Lin menyilangkan kaki Erlang dan melihat ke pihak lain dan berkata, jika kamu tidak ingin berbicara di sini, maka keluarlah. Petik 2. Kata yang bagus. Bi Feiyun cukup puas dengan sikap Stephen Lin. Anda tahu, prajurit secara inheren lemah terhadap klan naga, tetapi Stephen Lin tidak bisa rendah hati atau sombong. Mentalitas semacam ini persis seperti yang dibutuhkan negara adidaya di masa depan. Guru, duduk dulu. Luo Jun dengan cepat membantu Bi Feiyun untuk duduk, agar Bi Feiyun tidak dimarahi oleh komisaris khusus naga veteran untuk sementara waktu. Komisaris klan naga membawa beberapa bawahannya ke Stephen Lin, menatap Stephen Lin dan berkata, saya memanggil Anda sebagai komisaris klan naga Provinsi Jinmin, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Jika Anda keberatan, Anda bisa setelah kejadian itu, saya memprotes ke Departemen Pengawasan, yang akan menangani saya, dan sekarang, Anda hanya bisa mengikuti saya. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Stephen Lin melipat tangannya, meletakkan tangannya di dagunya, dan memandang pihak lain dengan bercanda. Spesialis naga menatap Stephen Lin. Arus tak terlihat bertabrakan di antara keduanya. Pada saat ini, komisaris klan naga meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengeluarkan senjata laser dan mengarahkannya ke Stephen Lin. Jika kamu tidak mengikutiku, aku berhak membunuhmu di tempat. Komisaris klan naga berkata dengan dingin. Apakah menurutmu senjata laser bisa mengancamku? Stephen Lin bertanya. Ini adalah senjata laser terbaru yang dikembangkan oleh Departemen Persenjataan Klan Naga. Daya keluarannya melebihi senjata laser biasa, dan laju tembakannya sangat cepat. Ini khusus digunakan untuk menghadapi Woking yang berada di atas peringkat kelima. Jika satu tembakan mengenai titik kunci, dia akan mati. Kata komisaris klan naga. Stephen Lin melirik pistol laser dan menemukan bahwa tempat di mana energi yang tersimpan di belakang pistol memang lebih besar daripada senjata laser biasa. Siapa yang memintamu untuk datang? Stephen Lin bertanya. Saya datang sendiri, kata komisaris. Saya tidak suka orang menodongkan pistol ke saya. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya, kata Stephen Lin. Saya juga tidak suka ada yang menolak pesanan saya. Ini yang pertama dan terakhir kali, kata komisaris dengan nada yang sama. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi khusyuk. Ini semua anak muda, jangan terlalu marah. Bi Feiyun berdiri saat ini, dia berjalan di antara Stephen Lin dan komisaris, menghadap komisaris, dadanya menghadap pistol komisaris. Komisaris sedikit mengernyit dan berkata, minggir. Petik 2. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti murid masa depanku. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya. Komisaris berkata dengan kosong, saya tidak akan diancam oleh siapapun. Petik 2. Saya juga tidak akan diancam oleh siapapun. Anda dapat menembak jika Anda mau, kata Stephen Lin. Kamu bajingan kecil, aku berdiri di sini. Bi Feiyun berbalik dan berkata dengan marah kepada Stephen Lin. Minggir dulu, saya telah menuliskan kebaikan ini, tetapi ini adalah pertempuran untuk kaum muda kita, dan tidak cocok bagi Anda untuk berpartisipasi dalam orang tua itu, kata Stephen Lin. Siapa yang begitu tua? Kamu belajar untuk marah padaku bahkan sebelum kamu mulai.
sangat bagus, kata Bi Feiyun, berbalik dan berjalan ke samping untuk duduk. Stephen Lin memandang komisaris sambil tersenyum dan berkata, kamu seharusnya datang untuk melapor, kan? Mengapa kamu harus menyusahkanku? Kota Selat ini adalah wilayahku. Tanpa anggukanku, apakah kamu percaya bahwa nagamu hampir tidak bisa bergerak? Di Stride City, hehe, aku hanya ingin melihat bagaimana kita tidak bisa bergerak. Komisaris khusus itu mencibir. Kamu akan segera tahu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Komisaris khusus ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Komisaris mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu pergi ke samping untuk mengangkat telepon. Nasibku, apakah kamu perlu aku memanggil pejabat senior klan naga? Orang-orang muda ini menjadi semakin bodoh, dan mereka harus dididik dan dididik. Kata Bi Feiyun. Itu tidak benar, dia harus segera pergi, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Segera pergi. Bi Feiyun tertegun sejenak, dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak berakhir terlalu cepat, kan? Saat itu, komisaris meletakkan telepon dan berjalan kembali. Tutup tim, kembali, kata agen khusus itu. Orang-orang yang datang bersamanya saling memandang dan tampak sedikit terkejut. Kita akan bertemu lagi. Komisaris memandang Stephen Lin dan berkata, tinggalkan namamu sebelum kamu pergi, kata Stephen Lin ringan. Yan Su. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yan Su, ini benar-benar pohon. Stephen Lin tersenyum main-main, lalu menatap Bi Feiyun. Kenapa orang ini tiba-tiba pergi? Aneh, kata Bi Feiyun curiga. Pasti pemimpin klan naga yang tahu bahwa kamu ada di sini, jadi dia secara khusus memanggil untuk membiarkan mereka pergi. Kata Luo Jun. Kentut, aku tidak tahu betapa logisnya menyanjungku. Bagaimana mungkin pemimpin klan naga tahu bahwa aku ada di sini? Bi Feiyun bertanya dengan wajah tegas. Luo Jun menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, mungkin seseorang memberitahu mereka. Siapa yang memberitahu? Kamu. Bi Feiyun bertanya. Luo Jun dengan tegas menutup mulutnya dan tidak berbicara, karena dia tahu bahwa tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah Bi Feiyun selesai mengajar Luo Jun, dia tersenyum dan menatap Stephen Lin dan berkata, Stephen, sepertinya Anda memiliki kontak dengan klan naga, apakah Anda ingin bergabung dengan klan naga? Saya akan memperkenalkan Anda bisa menjadi klan naga tingkat menengah tanpa pertanyaan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, saya bahkan tidak memiliki akses ke produk, apalagi klan naga. Saya suka kebebasan, tetapi aku tidak suka dikendalikan. Omong-omong, Pak Tua, kamu tidak bermaksud bertinju malam. Tiket pertandingan, beri aku 2, dan aku akan membawa menantu perempuanku. Petik 2. Sikap Stephen Lin berubah sedikit dengan cepat, yang membuat Bi Feiyun sedikit terkejut. Tetapi Bi Feiyun dengan cepat pulih, dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ada banyak tiket. Luo Jun, berikan Stephen beberapa tiket. Luo Jun mengangguk, mengambil beberapa tiket dari sakunya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin, dan kemudian berkata, pada pukul 8 malam, sampai jumpa. Jangan pergi, sampai jumpa atau pergi. Stephen Lin memandang di tiket di tangannya dan mengangguk sambil tersenyum. Bab 333. Grup Lin, di lantai bawah. Yan Su berjalan ke arah tempat parkir dengan wajah tanpa ekspresi. Bos, Stephen Lin ini agak terlalu arogan. Itu benar, bahkan komisaris khususmu tidak bisa memanggilnya, itu keji. Anak buah Yan Su berkata berturut-turut. Yan Su tidak banyak bicara. Kali ini dia datang untuk memanggil Stephen Lin. Itu adalah laporan investigasi yang dikirim oleh klan naga Provinsi Guangdong. Laporan itu memintanya untuk menyelidiki Stephen Lin. Telepon menyuruhnya pergi. Yan Su tidak tahu banyak tentang Stephen Lin, karena banyak berita tentang Stephen Lin diblokir oleh pejabat tinggi. Dia hanya tahu bahwa Stephen Lin tidak hanya tidak masuk ke dalam produk,
tetapi bahkan menolak undangan klan naga. Untuk Yansu, yang telah dibesarkan oleh klan naga sejak ia masih kecil, dan yang mengabdikan diri pada klan naga, adalah dosa yang tak termaafkan untuk menolak undangan klan naga. Oleh karena itu, Yansu secara alami memusuhi Stephen Lin. Permusuhan semacam ini adalah kesan yang sudah terbentuk sebelumnya. Tidak banyak yang akan berubah kecuali sesuatu yang sangat besar terjadi. Beberapa orang datang ke tempat mereka parkir, dan kemudian semua orang tercengang. Sedan hitam yang diparkir di depan mereka adalah mobil resmi klan naga, dan mobil ini mewakili kekuatan besar. Pada saat ini, keempat ban mobil hilang, dan ada beberapa batu bata di bawah hub roda. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak ketakutan. Yansu berdiri di depan mobil, mengerutkan kening, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Stephen Lin barusan. Stephen Lin berkata bahwa naga mereka akan sulit bergerak di kota selat. Panggil polisi, biarkan polisi yang menanganinya, dan ayo kita naik taksi kembali, kata Yansu, berbalik dan pergi. Panggil polisi. Orang naga memanggil polisi. Ini adalah hal yang sangat aneh dalam dirinya sendiri, tetapi tidak mungkin, orang-orang dari keluarga naga tidak maha kuasa, dan keluarga naga ditujukan untuk para pejuang. Ban bongkar jenis ini biasanya dilakukan oleh orang biasa. Cara terbaik. Dalam keputusasaan, orang-orang dari klan naga hanya bisa memanggil polisi. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian dan mengatakan mereka akan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Pada saat ini, Yansu sudah naik taksi. Dia melihat gedung Lin Group yang semakin jauh dari jendela, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pertempuran antara klan naga dan Stephen Lin baru saja dimulai. Di sisi lain, Bi Feiyun dan Luo Jun juga pergi setelah minum 2 cangkir teh di kantor Stephen Lin. Keduanya bertemu Stephen Lin pada pukul 8 malam di Straits Gymnasium. Melihat tiket di tangannya, Stephen Lin tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berencana untuk pergi ke pertandingan tinju, tetapi pemandangan Bi Feiyun berdiri di depannya dengan senjata laser benar-benar membuatnya tersentuh. Dia menerima lamaran Bi Feiyun. Orang-orang seperti ini. Anda menghormati saya satu kaki, dan saya akan membayar Anda kembali. Bi Feiyun, sebagai guru kekaisaran, merasa bahwa dia sangat baik pada awalnya, dan kemudian merasa bahwa itu adalah suatu kehormatan bagi Stephen Lin untuk menerimanya. Stephen Lin sebagai muridnya. Stephen Lin ditampar wajahnya, tetapi Bi Feiyun bukan orang seperti itu. Meskipun dia berpura-pura kuat beberapa kali dari awal hingga akhir, dia tidak akan pernah memberi orang perasaan superior. Dia selalu menghormati Stephen Lin, bukan karena Stephen Lin marah karena menolaknya atau semacamnya. Orang-orang seperti itu, Stephen Lin bersedia bergaul, bahkan jika mereka bukan guru dan siswa, mereka bisa berteman. Bagi Stephen Lin, yang ingin menjadi pemilik bersama dari 4 keluarga besar di masa depan, berteman akan selalu menjadi salah satu hal terpenting baginya. Malam tiba. Setelah Stephen Lin dan Yao Jing dan Lin Waner makan malam, mereka pergi ke gimnasium selat bersama. Ayah Lin, apa itu pertandingan tinju? Lin Waner bertanya dengan curiga. Ini hanya pertarungan. Stephen Lin menjelaskan dengan sederhana. Bukankah itu buruk untuk bertarung? Lin Waner bertanya. Berkelahi belum tentu buruk. Terkadang berkelahi untuk teman, terkadang untuk keluarga, terkadang untuk mata pencaharian. Selama berkelahi itu tidak jahat, itu tidak salah, kata Stephen Lin. Kadang-kadang aku benar-benar tidak tahan dengan caramu mengajar anak-anak. Meskipun aku sudah menjadi orang yang berpikiran terbuka, bagaimana aku bisa memberitahu anak-anak seperti ini? Yao Jing berkata tanpa daya. Saya mengatakan itu untuk memberitahu Waner bahwa dia tidak boleh menahan diri ketika dia mengalami kecelakaan. Ketika dia diganggu, atau ketika teman dan keluarganya diganggu, dia harus merespons dengan tinjunya sendiri. Pernahkah Anda melihat kasus-kasus itu? Kekerasan sekolah.
tinggi dan besar, tetapi berdiri di sana dan dipukuli dan dipermalukan sesuka hati oleh sekelompok orang yang lebih lemah darinya. Ini adalah harga untuk mengatakan kepadanya bahwa berkelahi itu salah sejak dia masih kecil. Jika seseorang tidak bisa bertarung, apa perbedaan antara ikan yang disembelih oleh orang lain? Setelah Stephen Lin mengucapkan kata-kata ini, dia memandang Lin Wanner dan berkata, "Wanner, ingat. Apa yang dikatakan Pastor Lin, tinju bukanlah cara terbaik untuk selesaikan masalah. Kekerasan selalu menjadi yang terakhir dari segala cara. Kami tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan, tapi jangan gunakan kekerasan juga." Lin Wanner merasa sedikit bingung setelah mendengar apa yang Stephen Lin berkata, tetapi dia masih dengan hati-hati menuliskan setiap kata yang dikatakan. Stephen Lin, adapun kombinasi kata-kata ini artinya, lalu tunggu sampai kamu dewasa dan kemudian memiliki pemahaman yang baik. Yao Jing mengangkat bahu tanpa daya, memeluk Lin Wanner dan berkata, "Wanner, jangan khawatir, ayahmu Lin dan bibi Yao tidak akan membiarkanmu diganggu." Petik 2. Ya, Lin Wanner mengerti ini, jadi dia berusaha sangat keras. Stephen Lin mengendarai mobil ke tempat parkir gimnasium. Setelah memarkir mobil, Stephen Lin mengambil Lin Wanner dan membiarkannya duduk di pundaknya. Keluarga 3 orang berjalan ke Straits Gymnasium sambil mengobrol. Banyak orang telah datang ke Stadion Straits, dan seluruh stadion hampir penuh. Begitu Stephen Lin memasuki gym, dia melihat layar lebar di tengah gym. Layar besar memiliki 4 blok, dan platform kompetisi di tengah gimnasium sepenuhnya diblokir dari depan, belakang, kiri dan kanan. Dari luar saja, luas platform kompetisi ini minimal harus setengah luas lapangan sepak bola. Ini adalah tahap kompetisi era ini. Ini benar-benar berbeda dari tahap kompetisi persegi 20 hingga 30 meter persegi 100 tahun yang lalu. Karena ada semakin banyak pemain yang kuat sekarang, tahap kompetisi kecil seperti itu tidak bisa membiarkan pembangkit tenaga listrik bermain, sama sekali kekuatan tempur yang sebenarnya juga mempengaruhi tampilan. Namun, panggung kompetisi saat ini jauh lebih besar daripada panggung kompetisi rata-rata, yang umumnya seukuran lapangan basket. Posisi tiket yang diberikan Luo Jun sangat bagus, berada di baris kedua tahap kompetisi. Stephen Lin membawa Yao Jing dan Lin Wanner untuk menemukan tempat duduk yang baik dan duduk. Saat itu jam 7.40 malam, dan masih 20 menit sebelum dimulai. Sebuah monitor LCD besar tergantung di dinding gym, menampilkan beberapa informasi tentang 2 pemain dan peluang real time. Sama seperti sepak bola dan bola basket yang memiliki lotre sendiri, setiap pertandingan tinju skala besar juga memiliki loterenya sendiri. Namun, tidak seperti bola basket dan sepak bola, permainan tinju umumnya dikendalikan oleh bandar. Departemen terkait membayar sejumlah biaya pembukaan, dan kemudian pembukaan dapat dilakukan di bawah pengawasan departemen terkait. Ini benar-benar tidak terpikirkan lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi sekarang setelah zaman telah berubah, hal semacam ini secara bertahap menjadi legal dan dirasionalisasi. Lawan Luo Jun adalah seorang pria bernama Caesar, orang asing yang telah dievaluasi di Kerajaan Naga. Peluang real time saat ini, peluang Luo Jun adalah 1,63, sedangkan peluang Caesar adalah 2,12. Dari sudut pandang handicap, dealer lebih optimis tentang Luo Jun, karena dikatakan bahwa Luo Jun telah memainkan 3 pertandingan tahun ini, ketiga pertandingan. Setelah mengalahkan lawan yang kuat, Caesar, di sisi lain, tidak pernah bertarung lagi kecuali sekali di awal tahun. Dan di awal tahun, dia masih meraih kemenangan yang mengerikan. "Apakah kamu ingin membeli beberapa?" Stephen Lin bertanya. "Menurutmu siapa yang menang?" Yao Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu pasti Luo Jun. Luo Jun dalam kondisi yang baik selama setahun terakhir, dan dia memiliki guru terkenal untuk membimbingnya. Peluang menang sangat tinggi. Keterampilan dan taktik Caesar itu relatif kasar, dan itu tidak mungkin menjadi lawan Luo Jun." Stephen Lin menganalisis. "Kurasa tidak,
kata seorang pria yang duduk tidak jauh dari Stephen Lin. Pria itu berusia 30-an, mengenakan setelan kasual, dengan mata berbingkai emas, dan rambutnya dililin, tampak sedikit berminyak. Pria itu melirik Yao Jing dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya ini, jika Anda ingin membelinya, Anda harus membeli Caesar." Caesar berasal dari negara Stars and Stripes. Dari segi kondisi fisik, Caesar benar-benar mengalahkan Luo Jun. Selain itu, Caesar ini adalah seni bela diri campuran otentik sejak sekolah dasar. Tidak ada cara untuk sepenuhnya menguji kematian sebenarnya dari seni bela diri campuran semacam ini dalam evaluasi masuk. Itu hanya dapat diuji dalam pertempuran yang sebenarnya, sementara Luo Jun mempelajari Longguo Wushu, dan Longguo Wushu memperhatikannya. Bentuk dan makna adalah semua hal yang dangkal, mereka terlihat sangat menakutkan. Anda dapat dengan mudah mendapatkan pengakuan dalam evaluasi produk, tetapi mereka tidak terlalu penting dalam pertempuran yang sebenarnya. Analisis dan analisis yang komprehensif, Caesar akan menang. Yao Jing sedikit mengernyit, aku bukan penggemar seni bela diri, tapi dia masih sangat jijik ketika dia mendengar seseorang dari Longguo mengatakan bahwa seni bela diri dari negaranya sendiri hanyalah sesuatu. Longguo Wushu hanya sesuatu. Kamu takut kamu tidak hidup di abad ke-21, kan? Ada banyak contoh Longguo Wushu mengalahkan seni bela diri asing di atas ring. Apakah kamu tidak melihatnya? Stephen Lin tertawa bercanda. Hehe, hanya itu yang kamu lihat. Pria itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, ini sebenarnya adalah aib terbesar dalam seni bela diri kerajaan naga. Tetapi itu dianggap sebagai perbuatan mulia oleh banyak orang. Saya kembali dari luar negeri. Ya, hal-hal ini telah dilaporkan di media asing untuk waktu yang lama. Seniman bela diri Longguo bertarung dengan pejuang asing, dan mereka mencari beberapa aktor, atau membayar mereka untuk melawan pertandingan palsu. Beberapa pejuang telah keluar dan berkata, tetapi ini tidak ada laporan lokal tentang masalah ini di kerajaan naga Anda. Jika itu benar-benar bertarung, seniman bela diri kerajaan naga Anda, setidaknya di level yang sama, bukanlah lawan dari seorang seniman bela diri. Petik 2. Kamu kerajaan naga. Kamu bukan dari kerajaan naga. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Saya cukup beruntung untuk bergabung dengan kebangsaan Stars and Stripes 4 tahun lalu. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Charlie Chen. Saya seorang promotor seni bela diri campuran. Kata pria itu, mengeluarkan bisnisnya kartu dan menyerahkannya. Yao Jing dan Stephen Lin saling berpandangan, tersenyum bersama, dan memilih untuk mengabaikan pria bernama Charlie Chen. Charlie Chen mendengus tidak puas, lalu berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang benar-benar mewujudkan seni bela diri campuran. Setelah membacanya, Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Bab 334. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki stadion, dan seluruh stadion hampir penuh. Pada saat ini, Bi Feiyun datang ke Stephen Lin sendirian dan duduk. Kamu datang ke sini sendiri. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu pasti tahu bahwa Bi Feiyun adalah orang tua yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia hampir dipukuli sampai mati oleh seorang bajingan sebelumnya. Sekarang begitu banyak orang datang sendirian. Masih ada masalah. Cukup berbahaya. Kalau tidak, Bi Feiyun bertanya balik sambil tersenyum. Ada begitu banyak orang yang ingin memujamu sebagai guru, bagaimana bisa seseorang menangkapmu dan memaksamu untuk membimbing mereka? Kata Stephen Lin. Ada orang seperti itu sebelumnya. Kata Bi Feiyun. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Lalu dia mendapat masalah dan mati. Bi Feiyun berkata sambil tersenyum. Aku bisa membimbing seseorang untuk belajar seni bela diri yang tiada taranya, dan aku juga bisa membuat seseorang menjadi gila dalam hitungan menit, jadi tidak ada yang akan memaksaku. Kata Bi Feiyun. Stephen Lin sedikit kagum, obsesi semacam ini benar-benar ada,
yaitu apa yang disebut praktik salah, tetapi orang biasa jarang melakukan ini. Saya tidak berharap orang tua ini dapat mengajar orang menjadi terobsesi. Ini juga keterampilan. Sadar, perhatikan baik-baik penampilan muridku. Luo Jun dulunya adalah pria yang ceroboh, dan dia tidak tahu cara menggunakan keterampilan apapun. Setelah pelatihanku, dia menjadi lebih ceroboh. Pertarungan ini, 3 atau 5. Aku tidak bisa menahannya secara pribadi. Bi Feiyun tertawa. Apa gunanya, Mang? Bukankah kamu harus mengajarinya lebih banyak keterampilan? Tanya Stephen Lin. Kamu tidak mengerti ini. Ini adalah karakteristik saya untuk mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Luo Jun tidak cocok untuk keterampilan, jadi saya mengajarinya tinju reckless dan biarkan dia menjadi full reckless menyeluruh, yang sebanding dengan membatasi dia dengan beberapa keterampilan. Lebih baik, kata Bi Feiyun. Apa itu tinju reckless? Stephen Lin bertanya. Jika kamu ingin tahu, ambil aku sebagai gurumu dan aku akan mengajarimu, kata Bi Feiyun sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, waktunya telah mencapai jam 8. Diiringi oleh musik yang memekakkan telinga di tempat kejadian, layar raksasa yang membungkus panggung kontes jatuh dari langit, mengungkapkan penampilan sebenarnya dari lapangan kontes. Arena kompetisi ini ternyata adalah sangkar besi yang sangat besar. Ukuran seluruh sangkar besi sangat besar, dan mengelilingi arena kompetisi besar yang sama, ada deretan paku halus di sangkar besi. Pakunya tidak panjang, hanya sekitar 1 atau 2 cm, tetapi jika seseorang memukulnya, itu pasti cukup untuk minum pot. Pada saat ini, pembawa acara melangkah ke atas panggung dan membuat sambutan pembukaan yang sederhana. Usai sambutan pembukaan, tuan rumah mengalihkan fokusnya ke sangkar besi. Duel puncak ini, kami menyebutnya pertempuran binatang buas yang terperangkap. Sangkar besi ini adalah sangkar binatang buas, dan hanya yang keluar dari sini adalah pemenang pertempuran ini. Ada banyak paku, sekali mengenainya, tidak ada yang bisa tetap utuh. Tentu saja, ini bukan bagian yang paling menakutkan dari sangkar binatang. Hal yang paling mengerikan tentang sangkar binatang itu adalah dirinya sendiri. Tuan rumah berkata, dari asisten di sebelahnya. Dia menangkap seekor kelinci di tangannya. Kelinci sangat putih dan lucu. Tuan rumah langsung melemparkan kelinci ke kandang besi. Tubuh kelinci itu menabrak sangkar besi, dan kemudian tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan. Api meledak dari kelinci, dan kemudian kelinci putih salju berubah menjadi kelinci panggang hitam. Ada arus sesaat yang kuat yang melekat padanya. Begitu mengenai sangkar besi, pakunya dapat menembus tubuh Anda, dan arus tersebut dapat menguras listrik Anda, jadi jika Anda tidak ingin kehilangan muka di depan puluhan ribu orang, pastikan untuk bermain tunjukkan 200% dari kekuatan Anda. Selanjutnya, kami akan mengundang protagonis kali ini untuk bermain. Yang pertama bermain adalah tamu kami dari jauh, pejuang Caesar dari Star Striped Nation. Petik 2. Mengikuti teriakan tuan rumah yang bersemangat, seorang asing berambut pirang berjalan keluar dari sebuah lorong dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia tidak mengenakan baju besi apapun. Ini adalah karakteristik dari pertandingan tinju saat ini. Percikan dapat merangsang saraf penonton secara maksimal. Caesar melangkah ke lapangan dan berdiri di tengah panggung kompetisi. Selanjutnya, sambut tuan rumah kami, seniman bela diri yang luar biasa di negara kami, pria sembrono kami, Luo Jun. Teriak tuan rumah. Ada sorak-sorai gemuruh di tempat kejadian. Bagaimanapun, dia adalah penduduk asli negaranya sendiri, dan semua orang masih mendukung Luo Jun. Seperti Caesar, Luo Jun berjalan ke lapangan dengan tubuh bagian atas telanjang dan kaki telanjang, keduanya berdiri berhadap-hadapan, dengan wasit berdiri di samping mereka. Begitu Anda pergi ke ring tinju, Anda akan memiliki takdir hidup dan mati. Saya harap Anda berdua dapat memperhatikan keselamatan saat bertarung sekeras yang Anda bisa. Setelah pembawa acara selesai berbicara,
dia meletakkan mikrofon dan kiri. Di panggung kompetisi, wasit membacakan aturan permainan dengan lantang. Mata Caesar memiliki semburan provokasi. Dari waktu ke waktu, dia berjalan sedikit ke depan, berjalan ke tempat di mana dia hampir bersentuhan dengan Luo Jun, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk menyentuh wajah Luo Jun dengan kepalanya. Luo Jun berdiri di tempatnya, dengan senyum di bibirnya, tidak ada serangan balik, tidak rendah hati atau sombong. Stephen Lin melirik layar besar di kejauhan. Taruhan telah ditutup, tetapi peluangnya telah banyak berubah. Peluang Luo Jun menjadi 1,98, sementara peluang Caesar turun menjadi 2,0. Stephen sedikit mengernyit, perubahan seperti itu bukan fenomena yang baik. Aturannya sudah jelas, apakah kalian berdua punya pendapat? Teriak wasit. Tidak. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak. Luo Jun juga berkata. Kalau begitu, saya nyatakan pertandingan dimulai. Teriak wasit. Setelah teriakan wasit, terdengar ledakan keras. Luo Jun mengangkat tangan kanannya ke atas. Sesuai dengan aturan yang biasa, Caesar juga harus mengangkat tangannya untuk menyentuh tinjunya saat ini, dan kemudian kedua belah pihak harus menjauhkan diri sebelum bertarung. Caesar memang mengangkat tangan kanannya, tapi saat Caesar mengangkat tinjunya, siku Caesar tiba-tiba menekuk dan menghantam dada Luo Jun dengan keras. Luo Jun tidak siap. Dia dipukul di bagian tengah dada, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Caesar melangkah maju, dan kombinasi pukulan yang tajam mengarah ke Luo Jun. Luo Jun kehilangan langkah pertama dan terkena di bagian dada yang rentan. Dia tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif. Dia hanya bisa terus mundur, mencoba menjauhkan diri dari Caesar. Pada saat yang sama, ada ejekan di tempat kejadian. Seharusnya tidak malu. Dapatkan serangan diam-diam. Sial, brengsek. Penonton berteriak keras, tetapi wasit tidak mengumumkan penghentian pertandingan, karena dia sudah mengatakan bahwa pertandingan dimulai, dan meninju sebelum pertandingan adalah tradisi, bukan aturan, jadi tidak ada yang salah dengan pelanggaran Caesar. Luo Jun benar-benar tertekan, dan tubuhnya terus mundur puluhan meter, dan dia dekat dengan tepi sangkar besi. Melihat Luo Jun hendak menabrak sangkar besi dengan tegangan tinggi dan kegigihan, Luo Jun tiba-tiba menekuk tubuhnya, dan setelah menghindari beberapa pukulan berat dari Caesar, Luo Jun terbanting ke depan seperti banteng, terbanting langsung ke pelukan Caesar. Tubuh Caesar bergetar hebat, lalu Caesar mengangkat tangannya dan langsung menghantam punggung Luo Jun. Namun, sebelum tinju Caesar mengenai punggung Luo Jun, tinju Luo Jun sudah mengenai tubuh Caesar seperti tetesan air hujan. Setiap pukulan membawa kekuatan yang menakutkan. Dia terus memukul tulang rusuk Caesar. Tabrakan tubuh kaku dan tubuh kaku membuat suara rendah, dan sepertinya mengenai hati semua orang. Kemampuan bertarung Caesar juga sangat kuat. Dia menerima pukulan keras Luo Jun satu demi satu tanpa mempengaruhi ritmenya. Tinjunya masih jatuh ke punggung Luo Jun. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Luo Jun membanting seluruh wajahnya ke tanah, membuat lubang langsung ke tanah. Caesar mengangkat kakinya dan menginjak leher Luo Jun begitu saja. Jika kaki ini diinjak, yang paling ringan adalah paraplegia tinggi. Namun, bagaimana Luo Jun bisa dengan mudah diinjak? Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping dan berputar dalam lingkaran, hanya menghindari kaki Caesar. Tanah memantul dan bertabrakan dengan Caesar dengan keras, dan kemudian tinju Luo Jun keluar seperti orang gila. Pukulan ini terus mengenai Caesar, menyebabkan Caesar terus mundur. Luo Jun melambaikan tinjunya tanpa henti seolah-olah dia memasang mesin, dan suara ledakan udara yang disebabkan oleh pukulan yang menembus udara ditransmisikan melalui radio ke seluruh stadion. Semua orang berdiri dengan penuh semangat dan menyaksikan adegan ini. Luo Jun terlalu ganas, ceroboh. Dia tidak memiliki ide pertahanan sama sekali, hanya output tanpa akhir. Meskipun dia diserang sedikit di awal, responsnya sangat cepat,
dan dia dengan cepat pulih dari serangan pasif. Di bawah serangan seperti itu, banyak yang percaya bahwa kekalahan Caesar hanyalah masalah waktu. Namun, Stephen Lin dan Bi Feiyun mengerutkan kening pada saat yang sama. Serangan Luo Jun seperti ini, outputnya luar biasa, dan konsumsi kekuatan fisiknya juga luar biasa. Dalam keadaan normal, sangat sulit bagi Wu Qing dari level yang sama untuk mencegah serangannya, tetapi kinerja Caesar jauh lebih baik daripada yang sama. Level Wu Qing lebih baik. Meskipun dia dipukuli dan mundur, dia tidak melihat tanda-tanda lelah menangkis dalam proses mundur. Artinya, meskipun Caesar tidak terlihat baik, dia benar-benar membela Luo. Anda menyerang. Jika itu bertahan sedikit lebih lama, ketika Luo Jun kelelahan, itu akan terjadi ketika Caesar pecah. Caesar ini lebih dari peringkat 8. Bi Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin sedikit mengangguk, dan dia juga setuju dengan pernyataan Bi Feiyun bahwa sulit bagi Wu Qing peringkat 8 untuk mempertahankan Luo Jun dengan sempurna seperti Caesar. Apalagi Caesar juga bermain sedikit selama proses ini. Dia sengaja menunjukkan bahwa dia ditekan negara membuat orang berpikir bahwa kekalahannya hanya masalah waktu. Pertunjukan semacam ini, tanpa mencapai tingkat di luar Caesar, tidak dapat dengan mudah melihat realitas Caesar. Suasana di tempat kejadian sangat hangat, dan orang-orang berteriak dengan penuh semangat, berharap Luo Jun bisa menang. Masalah, kata Bi Feiyun. Begitu suara Bi Feiyun jatuh, Caesar, yang telah ditekan dan dipukuli, tiba-tiba menghantam wajah Luo Jun dengan pukulan lurus yang tak tertandingi. Pukulan ini begitu tiba-tiba sehingga Luo Jun tidak mampu bertahan dengan cukup. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Luo Jun melesat ke samping. Caesar mencibir dan berlari mengejarnya. Adegan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Bab 335. Bang bang bang. Tinju Caesar adalah output yang gila. Tinjunya hanya memiliki 3 tipe sederhana, pukulan lurus, pukulan samping, dan pukulan atas. Ini adalah teknik tinju paling dasar, tetapi didorong oleh kekuatan Caesar yang kuat. Ketiga teknik tinju ini terus menembus pertahanan Lord Kailuo. Luo Jun bertahan dengan keras, tetapi kekuatan lawan terlalu besar. Bahkan jika Luo Jun benar-benar melindungi wajahnya, tinju lawan mengenai tangannya, dan kekuatan ditransmisikan ke wajahnya melalui lengannya, yang masih sangat mempengaruhi otak Luo Jun. Luo Jun mencoba menjauhkan diri, tetapi ditangkap oleh Caesar, dan kemudian Caesar berbalik dengan cerdik dan mengendalikan Luo Jun dari belakang dengan posisi bersilangan. Cross twist, sejenis seni bela diri, menggunakan kedua tangan dan lengan sebagai kurung untuk menjepit leher orang. Setelah Anda dicekik oleh salib, bahkan jika Anda lebih kuat dari lawan, sulit untuk membebaskan diri. Ini adalah teknik persendian yang sangat bagus di antara banyak teknik bertarung. Satu-satunya seni bela diri yang menahan teknik persendian ini adalah teknik pengecilan tulang di Longguo Wushu, tetapi teknik pengecilan tulang telah lama hilang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Longguo Wushu memiliki dunia belum menemukan cara yang efektif untuk menangani salib, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan lawan. Dengan leher Luo Jun yang diikat oleh salib, kaki Caesar langsung dijepit di pinggang Luo Jun dari belakang, dan kemudian dia dan Luo Jun berbaring di tanah dengan punggung menghadap ke langit. Luo Jun menekuk sikunya dan terus memukul ke belakang, mencoba memaksa Caesar untuk bertahan dengan cara ini. Namun, Caesar sangat pintar. Tubuhnya menempel erat pada tubuh Luo Jun. Karena sudutnya, siku Luo Jun tidak bisa mengalahkan Kaisar. Untuk waktu yang lama, putaran silang juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mematahkan tubuh yang kaku, kata Bi Feiyun. Stephen Lin mengangguk setuju. Tubuh yang kaku sulit untuk dihancurkan kecuali jika Anda terluka parah atau seseorang menusuk tubuh Anda dengan senjata tajam. Oleh karena itu, sekali tubuh yang kaku digunakan dalam pertempuran umum, itu akan menjadi pertempuran yang relatif panjang, dan jika seseorang dicekik oleh salib kontrol itu,
dan sebagai trakea terkandung, tubuh kaku akan patah dalam waktu singkat tanpa keberuntungan. Karena itu, jika Anda ingin berurusan dengan tubuh kaku, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi tangan kosong adalah memutar silang. Namun, sulit untuk benar-benar menampilkan salib, karena leher adalah titik lemah, dan banyak prajurit akan fokus melindungi leher mereka. Alasan mengapa Luo Jun dikendalikan oleh putaran silang caesar adalah karena dia kehilangan langkah pertama di awal. Meskipun dia perlahan mendapatkan kembali kekuatannya, kekuatan fisik yang dikonsumsi juga besar. Kerugian ini seperti bola salju di belakang. Semakin besar roll, semakin besar efek buruk padanya. Aspek kedua adalah bahwa kekuatan caesar lebih kuat darinya. Caesar ini jelas bukan hanya menteri militer peringkat 8. Untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dia dengan sengaja ditekan dan dipukuli oleh Luo Jun di depannya. Ketika Luo Jun kelelahan, dia meledak lagi, dan sulit bagi Luo Jun untuk melawan wabah seperti itu. Aku kalah. Bi Feiyun menghela nafas, Luo Jun dikendalikan oleh salib, dan tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Luo Jun mungkin pingsan karena mati lemas. Ya, Stephen Lin mengangguk. Meskipun caesar menggunakan cara yang tidak sedap dipandang, dan bahkan menyembunyikan kekuatannya, di arena tinju hanya ada menang dan kalah, dan tidak ada proses. Tepat ketika Stephen Lin dan Bi Feiyun sama-sama berpikir bahwa Luo Jun akan kalah, Luo Jun tiba-tiba melepaskan diri. Itu benar. Luo Jun melepaskan diri dari salib caesar, dan kemudian terengah-engah untuk menjauhkan diri dari caesar. Tidak mungkin, Bi Feiyun berkata dengan wajah muram, Luo Jun tidak bisa membebaskan diri. Tuan, muridmu melepaskan diri dari kendali orang lain, bukankah itu hal yang baik? Bagaimana kamu melihat bahwa kamu tidak senang? Terlepas dari apakah itu mungkin, singkatnya sudah dibebaskan sekarang, bukan? Itu berarti masih ada peluang untuk menang, kata Yao Jing sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagi Luo Jun untuk membebaskan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa caesar melepaskan air dengan sengaja, dan tujuan pelepasan airnya jelas tidak terlalu baik. Lebih baik daripada membebaskan diri sekarang. Petik 2. Ya, Bi Feiyun mengangguk, kaisar ini tidak ingin menang dengan mudah. Pandangan Bi Feiyun di sini menyeluruh, tetapi penonton tidak tahu mengapa. Mereka hanya melihat Luo Jun melepaskan diri dari salib yang mengerikan, dan semua orang berteriak dengan penuh semangat, bersorak untuk Luo Jun. Pada saat ini, keadaan Luo Jun tidak baik. Karena dia dikendalikan oleh salib untuk jangka waktu tertentu, otaknya dalam keadaan hipoksia, dan otaknya tidak terlalu jernih. Apalagi, karena kurang beruntung, tubuhnya yang kaku tidak dalam keadaan pulih segera. Pada saat ini, menghadapi caesar, dia seperti pria telanjang menghadapi pria bersenjata lengkap. Luo Jun, akui kekalahan. Stephen Lin berteriak keras. Semua orang di sekitar memandang Stephen Lin. Bukankah kamu penduduk asli kerajaan naga? Biarkan orang-orang kami mengaku kalah. Brengsek, bajingan, akui kekalahan, bajingan. Banyak orang menunjuk Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Stephen Lin menutup telinga. Bagi Luo Jun, mengakui kekalahan sekarang jelas merupakan pilihan yang paling tepat. Namun, Luo Jun jelas tidak mau mengaku kalah. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin terus bertarung. Lebih jelasnya, caesar tidak ingin Luo Jun mengaku kalah. Sebelum Luo Jun benar-benar terjaga, caesar sudah bergegas menuju Luo Jun. Kecepatan caesar sangat cepat, dia datang ke Luo Jun dan langsung menghantam Luo Jun dengan pukulan berat. Luo Jun dengan enggan mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Dengan dentuman keras, otot lengan Luo Jun terjepit hingga ekstrim, dan kemudian kulit di lengannya langsung terbelah. Lengan tanpa pertahanan tubuh yang kaku sama sekali tidak bisa memblokir tinju tubuh bersenjata caesar yang kaku. Ini belum berakhir,
pukulan caesar terus bergerak ke arah Luo Jun. Otak Luo Jun sangat membutuhkan oksigen untuk segera sadar kembali. Namun serangan caesar yang terus-menerus membuat tubuh Luo Jun juga perlu mengkonsumsi oksigen dengan cepat. Akibatnya, tubuh Luo Jun tidak bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup, dan otaknya juga mengalami kekurangan oksigen. Suplai oksigen tidak cukup. Hanya dalam beberapa detik, Luo Jun kehabisan napas, dan lengannya terkoyak oleh serangan caesar. Harus ada darah. Luo Jun terhuyung-huyung dan mundur ke tepi kandang besi. Cahaya dingin melintas di mata caesar, dan dia menendang dada Luo Jun dengan keras dengan tendangan yang berat. Tendangan ini langsung mematahkan beberapa tulang dada Luo Jun, dan Luo Jun sendiri terbang mundur, menghantam pagar besi dengan keras. Duri di pagar besi dengan mudah menembus tubuh Luo Jun. Awalnya, jika Luo Jun bisa menggunakan tubuh kaku, paku ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya sama sekali, tetapi pada saat ini, Luo Jun tidak bisa menggunakan tubuh kaku, dan mematikan paku ini tiba-tiba diperkuat tanpa batas. Saat paku menembus tubuh Luo Jun, arus listrik sesaat yang mengerikan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Semburan asap naik dari tubuh Luo Jun terkena arus ini, dan seluruh orang terbang keluar, menghantam tanah dengan keras. Ada keheningan di seluruh stadion. Orang-orang memandang Luo Jun dengan tidak percaya. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran jangka panjang yang seimbang. Tanpa diduga, hanya dalam 5 menit dari awal pertempuran, Luo Jun dipukuli seperti ini. Fantastis. Charlie Chen mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan penuh semangat. Mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar beralih ke Charlie Chen dan Stephen Lin. Di mata semua orang, Stephen Lin dan Charlie Chen tidak berbeda dengan pengkhianat. Di panggung kompetisi, Caesar berdiri di depan Luo Jun dan berkata sambil tersenyum, "Semua orang mengatakan bahwa seni bela diri kerajaan naga sangat kuat. Saya awalnya datang untuk bertarung dengan Anda dengan penuh antisipasi, tetapi saya menemukan bahwa seni bela diri kerajaan naga sangat mengecewakan saya. Sekarang, tidak hanya tidak bisa menyerang, tetapi juga tidak bisa bertahan, jadi Anda berani mengatakan bahwa tingkat seni bela diri kerajaan naga Anda adalah yang tertinggi di dunia, itu benar-benar menggelikan." Petik 2. Pernyataan ini membuat semua penonton marah. Ketika Caesar mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia berdiri di sana dan mengatakannya dengan belak-belakan, dan suaranya menyebar ke seluruh stadion melalui radio. Longguo selalu dikenal sebagai negara seni bela diri. Longguo Wushu memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Tidak hanya orang Longguo, tetapi banyak orang asing juga terpesona oleh Longguo Wushu. Rasa bangga. Tapi sekarang, rasa ini kebanggaan telah diinjak dan digosok di bawah kaki. Setiap kerajaan naga yang hadir sangat marah. Semua orang meraung dan mengutuk dengan marah. Bergetar, seluruh sangkar besi membuat suara gemuruh. "Apakah kamu belum yakin? Lihat orang ini di tanah." Caesar menunjuk Luo Jun di tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Orang ini mengatakan dia adalah peringkat 8, tetapi dia tidak berpose apapun. Ancaman bagiku, keduanya peringkat 8, mengapa aku lebih kuat darinya? Itu karena dia menggunakan seni bela diri kerajaan nagamu." Tanah dan sepertinya pingsan, mengangkat kepalanya dan berkata dengan susah payah. "Belum pingsan. Saya pikir lebih baik Anda pingsan saat ini, karena nanti Anda akan dinilai kalah. Jika Anda tidak pingsan, maka saya hanya bisa terus mengajari Anda," kata Kaisar. Belum kalah. Luo Jun berjuang untuk menopang tubuhnya dan bangkit dari tanah sedikit demi sedikit. Tubuhnya sudah penuh dengan darah, dan karena terkena arus listrik, kulit di tubuhnya telah terbelah di beberapa tempat, dan seluruh orang tampak sangat malu. "Luo Jun, bunuh dia. Luo Jun, ayo, bertarung untuk seni bela diri kerajaan naga." Orang-orang berteriak keras, bersorak untuk Luo Jun. Pada saat ini, Bi Feiyun berdiri dan berjalan menuju bangku wasit di depan.
Saya Tuan Luo Jun, kami mengaku kalah. Kata Bi Feiyun dengan sertifikat. Oke. Pihak lain melihat kredensial Bi Feiyun dan mengangguk, lalu seorang wakil wasit berlari ke kandang besi dan berlari ke kepala wasit di tempat. Luo Junfang mengumumkan untuk mengakui kekalahan. Wakil wasit berkata kepada kepala wasit. Wasit mengangguk, dan hanya ingin mengumumkan bahwa Luo Jun akan mengakui kekalahan, tetapi pada saat ini, Luo Jun menggertakkan giginya dan berkata, siapapun yang mengaku kalah, saya tidak akan mengaku kalah jika saya tidak menembak orang ini. Keluar, saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Apakah Anda yakin masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Tanya wasit. Oke, mari kita mulai, hentikan tinta. Aku tidak sabar untuk mengalahkan orang ini. Kata Luo Jun dengan kepalan tangan. Darah menetes dari tinjunya ke tanah, sangat menakutkan. Oke, wasit mengangguk dan berteriak, lanjutkan permainan. Di kejauhan, Bi Feiyun berkata dengan marah, kamu bajingan, kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata tuannya, kamu akan dikeluarkan dari divisi ketika kamu kembali, bajingan. Meskipun dia berkata begitu, tetapi Bi Feiyun memandang Luo Jun dengan perhatian yang tak tertandingi. Stephen Lin berjalan ke sisi Bi Feiyun, menepuk bahu Bi Feiyun dan berkata, Luo Jun adalah muridmu, dan bahkan lebih dari seorang prajurit kerajaan naga. Saat ini, dia lebih baik mati daripada mengaku kalah. Aku mengerti keinginanmu untuk lindungi muridmu. Tapi, biarkan mereka bertarung. Petik 2. Jika Luo Jun memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku menginginkan caesar ini, dan mayatnya akan hancur berkeping-keping. Bi Feiyun, yang selalu baik hati, kata dengan niat membunuh di matanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.